vokal B, NIM 1440102441. Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Politeknik Kaltara. Apakah kalian sudah tahu apa itu hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum adalah suatu kondisi keadaan mual muntah yang berat dan berlebihan saat kehamilan, terutama di trimester awal kehamilan. Adapun penyebabnya yaitu sebagai berikut. Faktor hormonal, yang dimana peningkatan hormon HCG yang diproduksi oleh plasenta. Faktor genetik atau keturunan, yang dimana ada riwayat keluarga atau saudara yang mengalami hiperemesis gravidarum. Makanan tertentu seperti makanan bergorengan, pedas, maupun menyengat. Faktor psikologis seperti cemas, stres, bahkan depresi. Bau menyengat seperti bau parfum, bau pedas. Tanda dan gejala hiperemesis gravidarum. Mual dan muntah terus-menerus. Pada hiperemesis gravidarum, ibu mengalami mual dan muntah yang sangat sering dan tidak terkendali. Lemah dan lemas dikarenakan ibu sering muntah dan tidak bisa makan dengan baik, di mana tubuh akan kekurangan energi dan nutrisi. Berat badan turun. Pada hiperemesis gravidarum, terjadi penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil. Nyeri hulu hati. Hal ini terjadi karena lambung sering kosong akibat muntah. Sensitif terhadap bau, seperti bau makanan, gorengan, asap maupun parfum. Jantung berdebar, dehidrasi, kekurangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya, komplikasi dan dampak pada ibu dan janin. Komplikasi dan dampak pada ibu sebagai berikut. Yang pertama, dehidrasi berat. Dehidrasi berat terjadi karena ibu terlalu sering muntah sehingga tubuh kekurangan cairan. Yang kedua, malnutrisi. Terjadi karena makanan tidak ada yang masuk, maka tubuh ibu kekurangan zat gizi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, gangguan ginjal terjadi karena dehidrasi berat, yang dimana menyebabkan fungsi ginjal terganggu karena kurangnya cairan dalam tubuh. Keempat, kelemahan otot, yang dimana tubuh kekurangan nutrisi dan elektrolit sehingga otot menjadi lemah, ibu mudah lelah dan tidak bertenaga. Kelima, ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, klorida yang menjadi tidak seimbang akibat muntah terus-menerus. Keenam, penurunan berat badan ekstrim, yang mana berat badan ibu bisa turun banyak karena tidak bisa makan dan minum dengan baik. Komplikasi dan dampak pada janin sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan terhambat. Karena ibu kekurangan nutrisi, janin tidak dapat gizi yang cukup, sehingga pertumbuhan dalam kandungan menjadi lambat. Yang kedua, kelahiran prematur. Pada hiperemesis gravidarum yang berat, meningkatkan resiko bayi lahir sebelum waktunya. Ketiga, berat badan lahir rendah. Terjadi karena selama kehamilan, nutrisi pada ibu tidak cukup. Selanjutnya, perawatan dan pengobatan pada hiperemesis gravidarum. Perawatan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kedua, makan sedikit tapi sering. Ketiga, minum cairan sedikit demi sedikit. Keempat, mengurangi stres dan cemas. Kelima, mengurangi aktivitas berat. Keenam, konsumsi makanan tinggi protein. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatan yang pertama yaitu dengan obat antiemetik,
yang dimana obat antiemetik untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Yang kedua adalah perawatan psikososial, yang dimana perawatan psikososial ini meliputi memberikan dukungan dari keluarga, memberikan rasa nyaman pada ibu. Yang ketiga itu adalah vitamin B1 dan B6. Yang keempat adalah nutrisi yang cukup dan baik. Selanjutnya yaitu bagaimana sih pencegahan pada hiperemesis gravidarum. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kontrol prakehamilan, yang dimana kontrol sebelum hamil penting untuk memastikan kondisi ibu sehat sebelum terjadi kehamilan, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui riwayat kesehatan ibu dan mempersiapkan kondisi fisik dan mental ibu. Yang kedua yaitu deteksi dini. Deteksi dini dilakukan untuk mengetahui gejala hiperemesis gravidarum sejak awal, agar segera mendapatkan penanganan dan mencegah kondisi menjadi berat dan menghindari komplikasi atau dampak. Yang ketiga adalah kontrol kehamilan di puskesmas atau rumah sakit, yang dimana tujuannya itu untuk memantau berat badan ibu dan memeriksa kondisi janin dan mendapatkan obat jika mual dan muntah berat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menerapkan strategi diet dan kebiasaan. Baik, itulah materi tentang hiperemesis gravidarum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.